Siapa yang bisa jawab? Karena apa? Zikir itu gerakan apa? Gerakan lisan. Tentu lebih ringan daripada gerakan anggota tubuh yang lain. Berkata Syekh Abdullah Ibnu Umar Al-Bakri, famin fadailihi, maka diantara keutamaannya ada dhamir di sini. Min fadailihi, dhamir itu kata apa? Belajar bahasa Arab, kata ganti. Kembali ke mana itu kata gantinya? Kembali ke dzikir. Maka di antara keutamaan zikir, annahu, bahwasanya dia zikir yatrudus syaitana. Yatrudu, apa artinya ini? Bisa mengusir asyaitana, syaitan, sampai syaitannya lari gitu. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabira, kuburan-kuburan. Contohnya Pak, rumah itu kuburan kalau tidak dibacakan di dalamnya Pak Al-Quran. Tidak dipakai untuk sholat. Ini rumah seperti kuburan kalau tidak dilakukan ibadah di dalamnya. Karena kuburan seperti itu ya. Atau ada yang rumahnya gelap, itu juga Pak seperti kuburan. Karena kuburan itu gelap, iya tuh. Kayak itu diantara sunnahnya masjid ya. Itu jangan dimatikan lampunya semuanya. Harus ada apa? Harus ada lampu supaya masjid itu tidak seperti kuburan. Inna syaitana, sungguhnya syaitan, yanfiru, apa artinya yanfiru? Lari, minal baiti, dari rumah, alladzi,
tuqra'u dibacakan fihi di dalamnya suratul Baqarah. Baca Al-Quran zikir ya. Termasuk zikir apa? Membaca Al-Quran. Dan dalam ayat ini disebutkan dari apa yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan apa? Surah Al-Baqarah ini punya keutamaan. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadisnya sahih, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la asya. Apabila seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan. Jadi apa yang dia lakukan ini? Yang dia lakukan berzikir saat masuk ke rumahnya, berzikir, mengucapkan salam, berdoa. Terus ketika makan juga berzikir, membaca apa? Bismillah. Kata syaitan pada siapa? Kepada syaitan-syaitan yang lainnya. Kepada teman-temannya. La mabita lakum wala asya'ah. Apa artinya? Tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini. Kenapa tidak ada tempat bermalam? Karena yang punya rumah berzikir saat masuk. Dan kalian tidak ada makan malam. Nah, di rumah ini kenapa tidak ada makan malam? Karena yang punya rumah ketika makan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana keutamaan zikir itu. Ayo biasakan berzikir. Banyak berzikir. Di antara keutamaannya apa? Aman dari nifak. Tapi banyak zikir ya. Karena orang-orang munafik itu Allah katakan dalam Al-Quran apa? La yadhkurunallaha illa apa? Illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali ini siapa? Orang-orang munafik. Karena itu banyak berzikir supaya tidak menyerupai orang-orang munafik. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan wa yurdir rahmana. Ayo dicatat. Tadi apa keutamaan zikir? Mengusir syaitan. Berikutnya adalah yurdir rahman. Siapa Rahman? Allah. Membuat ridho Allah Ar-Rahman. Siapa yang menginginkan ridha Allah, yang menghendaki ridha Allah, mengharap ridhonya Allah, maka berzikir. Zikir itu amalan yang dicintai oleh Allah.
Karena itu Allah cinta, Allah ridho kepada orang-orang yang berzikir. Wa yajlibur rizqa, wa yajlibur rizqa. Yang ketiga di dalam kitab dikatakan faedah zikirnya apa? Mendatangkan rezeki, mendatangkan rezeki. Ya dicatat, yajlib artinya mendatangkan rezeki. Dan rezekinya bahkan apa? Datang tak disangka-sangka. Apa dalilnya ini? Dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah, terus yaj'al lahu makhraja, terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah kan berarti dia berzikir tuh. Berzikir. Nah, keutamanya apa? Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Terus berikutnya wa yurisul abda, dan mewariskan atau menyebabkan al-abda, hamba itu zikrallahi lahu, Allah mengingatnya. Hamba tadi, hamba yang apa? Yang berzikir, itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham keutamaan yang keempat ini yang disebutkan? Siapa yang berzikir, yang mengingat Allah, maka Allah apa? Mengingatnya juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Ayo yang mengingat Allah, ini akan diingat juga oleh Allah. Kalau dia mengingat Allah dengan melakukan ketaatan, pasti Allah ingat dia dengan memberikan kepadanya kebaikan. Akan diampuni apa? Dosa-dosanya. Kalau seorang hamba diingat oleh Allah, ini pasti kebaikan yang akan didapatkan. Yang mengingat Allah ketika dia senang, Allah akan mengingatnya ketika dia apa? Ketika dia susah, sehingga diberikanlah pertolongan kepadanya.
sehingga dijaga, dilindungi dari hal-hal yang akan membahayakan dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ayo sebutkan dulu apa tadi, ada 4 keutamaan zikir. Ayo, apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Mewariskan akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini penulis mengomentari tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152 ini. Beliau mengatakan, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi lakafa biha fadlan. Walau dan sekiranya, seandainya, lam yakun tidak ada fi dzikri, tentang apa? Tentang keutamaan di zikir. Illa hadhihi, kecuali ini maksudnya ini ayat tadi. Lakafa biha, tentu sudah cukup dengannya, fadlan, cukup apanya? Keutamaannya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut ayat yang sangat agung ya, yang mengabarkan tentang keutamaan keutamaan di zikir. Sudah dicatat 4 tadi, sudah dicatat dalam kitab ya, artinya tuh sudah. Wa min fadailihi, dan di antara keutamaannya, nih keutamaannya yang lain lagi dari keutamaan zikir, annau, bahwasanya dia yudhibul khataya, bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa. Ini dengan berzikir. Wa yu'minul abada, dan membuat hamba itu aman. Jadi yu'min itu membuat aman al-abda, hamba, minal hasrati, dari apa hasrah artinya? Penyesalan. Hasrah itu an-nadam artinya penyesalan yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Saya ulangi, keutamaan zikir yang kelima berarti ya, kalau kita urutkan dari yang tadi, belum yang kemarin-kemarinnya itu. Ini yang kelima, apa? Menghapus dosa. Karena apa? Menjadikan hamba aman dari penyesalan. Berarti hamba itu menyesal apa tidak menyesal? Hamba tidak menyesal. Hamba yang berzikir kepada Allah itu tidak menyesal pada hari kiamat. Fa inna kulla majlisin, maka sesungguhnya kulla majlisin,
Setiap majelis la yadhkurul abdu fihi rabbahu ta'ala. La yadhkurul abdu, yang hamba tidak berzikir kepada Rabbnya, yang tidak mengingat Rabbnya di dalam majlis itu. Apa? Hasratun alaihi, hasratun alaihi, penyesalan baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ayo kita sekarang ini dalam keadaan apa? Bermajelis. Apa yang dituntut dan sangat dituntut bagi orang-orang yang bermajelis? Berzikir kepada Allah. Ingat, zikir di sini tidak ditetapkan ya bahwa ini mesti ini. Pokoknya zikir kepada Allah, ingat Allah. Bersolawat kepada Nabi langsung juga dari zikir. Sibukkan diri kita dengan berzikir, senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir. Itu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, banyak keutamaannya. Wa min fadailihi, dan diantara keutamaan-keutamaannya annahu, bahwasanya zikir itu ghirasul jannati. Ghirasul jannah ini artinya apa? Asalnya menanam surga ya. Tapi maksudnya ini orang yang berzikir itu ditanamkan baginya pohon di dalam surga. Ini karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala." Apa artinya man qala? Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ghurisat lahu biha nakhlatun fil jannati. Siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhanallahil azim wa bihamdihi, tidak ada rabbinya. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Siapa yang mengucapkan ini, maka akan ditanamkan dengan sebab dia mengucapkan zikir tersebut, subhanallahil azim wa bihamdihi. Apa nakhlatun? Pohon apa ini? Kurma fil jannati, dalam surga. Pohon kurma ini termasuk pohon yang paling banyak apanya? Manfaatnya. Itu ada keutamaannya. Dan ini yang biasa disebutkan jadi
contoh dari perumpamaan pohon kurma. Berikutnya, wa huwa ya'dilu iqqar riqabi. Dan dia menyamai, ya'dilu menyamai. Maksudnya menyamai pahalanya ya, apa? Iqqar riqabi, memerdekakan apa riqab? Budak. Menyamai pahalanya membebaskan budak. Wa nafaqatal amwali, dan apa? Menafkahkan apa? Harta. Wal jihad fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Bahkan dikatakan lebih baik ya daripada apa? Nafkah, daripada sedekah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Ini keutamaan kita. Cepat ini, cepat. Bisa dicatat, bisa. Dalam kitabnya bisa. Sedikit lagi, terakhir ini. Wa min fadailihi, dan diantara keutamaan-keutamaannya, anna dural jannati, bahwasanya rumah surga itu, tempat tinggal surga itu, dur ini jamaknya daron ya, daron rumah, duron, duron bukan duaron. Kalau duaron putaran, kalau duar ya dauroh, putaran. Tapi kalau duron itu jamaknya daron, rumah, tempat tinggal. Jadi bahwasanya apa? Tempat tinggal surga itu, rumah-rumah surga itu, tubna, itu dibangun bidzikri, dengan apa? Dzikir. Jadi rumah surga, tempat tinggal surga itu dibangun dengan zikir. Dibangun dengan zikir. Ayo dicatat. Fa idza amsaka dzakiru, maka apabila orang yang berzikir, amsaka artinya menahan dirinya. Ani zikri, dari zikir. Tahu menahan diri dari zikir? Apa ini? Berzikir apa tidak berzikir? Kalau menahan diri dari zikir itu berzikir apa tidak berzikir? Tidak berzikir. Jadi apabila orang yang berzikir menahan dirinya dari zikir, artinya dia apa? Dia menjauhi zikir. Amsakatil malaikatu anil bina'i. Amsakatil malaikatu, maka malaikat apa? Menahan dari dibangunkan apa? Rumah yaitu apa? Tempat tinggal di dalam surga. Nah, ini dari keutamaan zikir yang lain. Banyak ya? Iya. Coba disebutkan semuanya yang kita dapatkan hari malam ini apa? Yang pertama coba apa? Yang pertama baru sudah ya. Bisa mengusir syaitan. 1, 2. Membuat Allah ridha. 3. Mendatangkan rezeki. 4. Akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghapus dosa. 6. Aman dari penyesalan pada hari kiamat. 7. Apa yang ketujuh? Ditanamkan baginya pohon di dalam surga. 8.
Menyamai pahala membebaskan budak. 9, menyamai pahala apa? Menafkahkan harta. Terus apa lagi? Kemudian yang terakhir apa? Ayo apa? Dibangunkan rumah di dalam surga. Masya Allah. Nah, itulah beberapa keutamaan dari keutamaan zikir. Dan ini belum disebutkan semuanya. Tentu masih banyak lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya ini kita masuk Adkarul yaumi wal lailati, zikir-zikir sehari semalam. Ayo, makanya beli kitabnya ini supaya tidak mencatat, tinggal dihafal begitu. Karena sudah tertulis dalam kitab, tinggal dihafal. Semuanya menghafal ya. Pokoknya semuanya menghafal zikir-zikir ya kan. Kita baca ini sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.